Kisah ikan koi dimulai bukan di kolam yang berkilauan, tapi di sawah-sawah yang sederhana di Jepang. Berabad-abad yang lalu petani Jepang mulai memperhatikan mutasi warna-warni pada ikan mas biasa, ikan yang awalnya diternakkan untuk makanan. Ikan mas ini, dengan percikan warna merah, oranye, dan kuning, awalnya dipelihara karena keindahannya dan menjadi sumber daya tarik bagi para petani yang merawatnya. Seiring waktu, pembiakan selektif mengintensifkan warna-warna cerah ini, yang akhirnya menghasilkan nishiki-goi, ikan mas brokat yang kita kenal sekarang sebagai koi. Catatan paling awal tentang pembiakan koi berasal dari prefektur Niigata di Pulau Utama Honshu sekitar tahun 1820-an. Daerah pegunungan, yang dikenal dengan salju tebal dan airnya yang murni, menyediakan lingkungan yang sempurna untuk mengembangkan ikan yang luar biasa ini. Para petani yang tertarik dengan keindahannya, mulai membiakkan koi bukan hanya untuk makanan tetapi juga untuk daya tarik estetika mereka. Apa yang dimulai sebagai praktik pertanian yang sederhana berkembang menjadi hasrat nasional, dengan koi menjadi bagian yang dihargai dari budaya Jepang. Koi dengan warna-warna cerah dan gerakannya yang anggun, dengan cepat memikat hati orang-orang Jepang. Mereka dipandang sebagai permata hidup, karya seni yang berenang yang membawa keindahan dan ketenangan ke rumah dan taman. Kehadiran mereka melampaui estetika belaka. Koi dijiwai dengan makna simbolis yang dalam, mewakili keberuntungan, kemakmuran, ketekunan, dan kekuatan. Makna-makna ini yang terjalin ke dalam jalinan budaya Jepang akan memperkuat tempat koi sebagai simbol yang dicintai dan abadi. Istilah nishiki-goi berarti ikan mas brokat, deskripsi yang tepat untuk ikan-ikan ini yang dihiasi dengan pola serumit dan seindah brokat sutra tenun. Setiap ikan adalah karya seni yang hidup, dengan warna dan pola yang unik. Tidak seperti nenek moyang ikan mas mereka yang berwarna kusam, nishiki-goi dirayakan karena rangkaian warna dan polanya yang mempesona. Mereka adalah simbol keindahan dan ketenangan. Setiap elemen penampilan mereka, dari sisiknya yang cerah hingga bentuk siripnya yang anggun, berkontribusi pada daya pikat mereka yang menawan. Koi adalah lambang keanggunan di dalam air. Warna yang paling umum dan sangat dihargai pada koi adalah merah, putih, hitam, kuning, biru, dan perak metalik. Setiap warna memiliki daya tarik dan keindahan tersendiri. Warna-warna ini semakin disempurnakan dengan berbagai pola, termasuk bintik-bintik, garis-garis, dan sisik yang berkilauan. Pola-pola ini menambah dimensi baru pada keindahan koi. Setiap kombinasi warna dan pola memiliki makna khusus dalam budaya Jepang, menambahkan lapisan makna pada makhluk yang sudah simbolis ini. Koi adalah simbol keberuntungan dan ketekunan. Merah melambangkan cinta, kekuatan, dan keberanian adalah warna yang sangat dicari di koi, sering dikaitkan dengan citra naga yang kuat. Warna ini sering menjadi pusat perhatian di kolam koi. Putih mewakili kemurnian, kedamaian, dan keberuntungan adalah warna lain yang dihormati, sering terlihat pada koi yang terkait dengan pencerahan spiritual. Warna ini membawa ketenangan bagi yang melihatnya. Hitam yang melambangkan ketekunan, misteri, dan kemampuan untuk mengatasi rintangan adalah warna yang sering dikaitkan dengan legenda koi yang berubah menjadi naga. Warna ini menambah kedalaman dan misteri pada kolam koi. Pembiakan dan pemilihan warna dan pola ini yang cermat telah menghasilkan berbagai macam varietas koi yang menakjubkan, masing-masing dengan nama dan karakteristiknya yang unik. Setiap varietas memiliki cerita dan keindahan tersendiri. Dari kohaku yang agung, dengan tanda merahnya yang berani di tubuh putih, hingga sangke yang berapi-api, dihiasi dengan tanda merah, putih, dan hitam, dunia nishiki-goi menawarkan tontonan seni hidup yang menakjubkan. Istis bogil desing binlik singgit klaim ledria. Salah satu legenda paling abadi yang terkait dengan koi adalah kisah Gerbang Naga. Sebuah kisah yang tertanam kuat dalam mitologi Tiongkok, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yang menemukan tempat yang disayangi dalam budaya Jepang, di mana ia dihormati dan dirayakan. Legenda tersebut berbicara tentang sekelompok ikan mas yang berenang ke hulu melawan air terjun yang deras di Sungai Kuning di Tiongkok. Perjalanannya sulit, penuh dengan tantangan dan kemunduran, yang menguji ketahanan mereka. Tetapi ikan mas bertahan, didorong oleh tekad yang tak tergoyahkan untuk mencapai puncak, meskipun rintangan yang mereka hadapi sangat besar. Setelah mencapai air terjun Gerbang Naga, sebagian besar ikan mas goyah, kelelahan karena perjalanan yang panjang dan melelahkan.
Namun, seekor ikan mas yang luar biasa tetap tidak terpengaruh, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melompati gerbang, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Sebagai hadiah atas ketekunan dan keberaniannya yang tak tergoyahkan, ikan mas tersebut mengalami transformasi magis, berevolusi menjadi naga yang megah, simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Legenda yang kuat ini beresonansi kuat dalam budaya Jepang, berfungsi sebagai simbol abadi ketekunan, ambisi, dan imbalan yang datang dengan mengatasi rintangan hidup. Koi dalam perjuangannya yang tanpa henti melawan arus, mewujudkan semangat tekad yang menginspirasi banyak orang. Mengingatkan individu bahwa dengan usaha yang tak tergoyahkan dan keyakinan pada diri sendiri, bahkan tantangan yang paling menakutkan pun dapat diatasi, dan impian dapat diwujudkan. Legenda Gerbang Naga melampaui sekadar mendongeng. Ia berfungsi sebagai sumber inspirasi yang mendorong orang untuk tidak pernah menyerah, mendorong individu untuk menerima tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan transformasi, serta untuk mencapai potensi penuh mereka. Perjalanan koi dari ikan mas yang sederhana menjadi naga yang agung mewujudkan keyakinan bahwa dengan semangat yang tak tergoyahkan dan usaha yang tak henti-hentinya, seseorang dapat mencapai impian yang tampaknya mustahil. Pesan yang kuat ini terus beresonansi dengan orang-orang lintas generasi, memperkuat posisi koi sebagai simbol harapan, ketahanan, dan kekuatan transformatif dari ketekunan yang tidak pernah pudar. Di luar dunia mitos naga dan air terjun, sifat bawaan koi semakin memperkuat hubungannya dengan kekuatan dan tekad. Koi dikenal karena kemampuannya berenang melawan arus deras, bukti kekuatan fisik dan semangat mereka yang tak tergoyahkan. Karakteristik ini yang diamati di lingkungan alami mereka dan dikagumi di kolam yang dibuat dengan hati-hati, telah memperkuat hubungan simbolis mereka dengan ketahanan dan keberanian. Dalam budaya Jepang, gambar koi yang berenang ke hulu adalah metafora yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup secara langsung. Ini berfungsi sebagai pengingat visual bahwa rintangan merupakan bagian yang melekat dari perjalanan hidup, dan bahwa kekuatan sejati terletak pada menghadapinya dengan keberanian dan tekad. Semangat koi yang tak tergoyahkan, penolakannya untuk hanyut oleh arus, mewujudkan semangat ketahanan Jepang, kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan muncul lebih kuat di sisi lain. Simbolisme ini melampaui tantangan individu, mencakup semangat kolektif suatu bangsa yang secara historis telah menghadapi dan mengatasi banyak kesulitan. Koi dengan kemampuannya menavigasi perairan yang bergejolak, mewakili kekuatan dan tekad rakyat Jepang, kapasitas mereka untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkembang dalam menghadapi perubahan. Citra koi berfungsi sebagai sumber inspirasi, pengingat bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan, selalu ada potensi untuk pertumbuhan yang tak tergoyahkan akan masa depan ekonomi. Makna koi dalam budaya Jepang jauh melampaui kehadiran mereka di kolam dan taman. Koi bukan hanya ikan hias, tetapi juga simbol yang kaya akan makna dan sejarah. Mereka telah meresap ke berbagai aspek seni, sastra, dan cerita rakyat Jepang, menjadi motif yang berulang yang mewujudkan permadani kaya makna simbolis. Koi seringkali dianggap sebagai lambang keberanian dan ketekunan. Dari cetakan balok kayu tradisional hingga lukisan sutra yang halus, koi telah memikat para seniman selama berabad-abad, menginspirasi berbagai karya seni yang menakjubkan. Warna-warna cerah dan gerakan anggun mereka cocok untuk ekspresi artistik, menciptakan pemandangan yang memukau dan menenangkan. Salah satu representasi koi yang paling ikonik dalam seni Jepang ditemukan dalam cetakan balok kayu ukiyo-e yang sangat populer pada masa itu. Terutama yang berasal dari periode Edo, cetakan ini menampilkan detail yang rumit dan warna yang hidup. Seniman seperti Utagawa Kuniyoshi dan Katsushika Hokusai dengan mahir menangkap keindahan dan gerakan koi, sering menggambarkan mereka dalam berbagai situasi yang dinamis. Sering menggambarkan mereka berenang di tengah bunga lili air yang mengalir atau melompat dari ombak. Karya-karya ini menunjukkan keanggunan dan kekuatan koi. Cetakan ini dengan warna-warna cerah dan detail yang rumit memamerkan keanggunan koi dan memperkuat posisinya sebagai subjek yang dicintai dalam seni Jepang. Mereka adalah bukti dari keindahan dan kompleksitas alam. Koi juga menonjol dalam tato tradisional Jepang yang dikenal sebagai irezumi. Seni tato ini telah ada selama berabad-abad dan memiliki makna yang mendalam. Dalam bentuk seni ini, tato koi sering melambangkan kekuatan,
ketekunan dan kemampuan untuk mencapai tujuan seseorang. Mereka adalah simbol dari perjalanan hidup yang penuh tantangan. Arah koi, apakah berenang ke hulu atau ke hilir, dapat memiliki arti yang berbeda. Dengan hulu mewakili mengatasi tantangan dan hilir melambangkan mengikuti arus kehidupan. Dengan berenang melawan arus, koi menunjukkan ketekunan dan keberanian, sementara berenang mengikuti arus menunjukkan penerimaan dan harmoni dengan alam. Di luar seni visual, koi juga menemukan jalan mereka ke dalam sastra dan puisi Jepang. Makna simbolis mereka menambahkan kedalaman dan nuansa pada berbagai narasi. Makna simbolis mereka menambahkan kedalaman dan nuansa pada berbagai narasi, seringkali digunakan sebagai metafora untuk berbagai aspek kehidupan. Mereka sering digunakan sebagai metafora untuk cinta, ambisi, dan sifat keindahan yang cepat berlalu. Koi dalam puisi dan sastra mencerminkan perasaan dan emosi manusia. Kehadiran mereka di taman tradisional Jepang yang dirancang dengan cermat untuk menginspirasi ketenangan dan kontemplasi, semakin menggarisbawahi pentingnya mereka sebagai simbol kedamaian, harmoni, dan keterkaitan alam dan manusia. Taman-taman ini seringkali menjadi tempat untuk meditasi dan refleksi, di mana kehadiran koi menambah elemen ketenangan dan keseimbangan. Koi dalam taman-taman ini semakin menggarisbawahi pentingnya mereka sebagai simbol kedamaian, harmoni, dan keterkaitan alam dan manusia. Story sing not a poet, but do it sing with us, the Ben Wilburn Terraris.